Pernah ngerasa nggak sih, kita udah capek-capek riset kata kunci, tapi traffic web tetap aja jalan di tempat? Nah, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Gini, kita lagi ada di tengah-tengah pergeseran paradigma yang gede banget di dunia digital. Transisi dari SEO manual yang statis menuju ekosistem pencarian yang serba dinamis dan digerakkan sepenuhnya oleh AI. Kalau Anda masih ngandelin cara tradisional dan ngerasa stuck, pembahasan kita hari ini bakal benar-benar ngebuka mata Anda. Kita bakal bongkar data dari 2 riset mutakhir soal gimana AI memproses informasi dan apa yang sebenarnya dimau sama mesin pencari zaman kaum now. Biar nggak bingung, ini ya rute pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari matinya SEO manual, gimana AI bikin kata kunci otomatis, optimasi buat mesin AI generatif, infrastruktur teknis buat e-commerce, web semantik, sampai masa depan pencarian itu sendiri. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, akhir dari SEO manual. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasa kata kunci yang udah susah-susah Anda riset, malah udah basi pas artikelnya baru aja tayang? Di era sekarang, tren di internet itu bisa meledak dan hilang cuma dalam hitungan jam. Kalau kita masih ngandelin insting manusia buat nebak apa yang bakal dicari orang besok, wah itu sih naked namanya. Perilaku pengguna itu bergesernya cepat banget. Perbedaannya itu benar-benar kayak bumi dan langit. SEO zaman dulu itu manual banget, kaku, dan super bergantung sama ketersediaan tim. Artinya, kalau lagi libur akhir pekan yang nggak ada update kan, belum lagi ada resiko bias dari manusianya. Nah, SEO era baru ini beda jauh. Dia dinamis, jalan terus 24 jam non-stop, digerakin secara otonom sama AI, dan yang paling penting, dia bisa langsung adaptasi sama naik turunnya tren secara real time. Kalau konten yang Anda buat itu dinamis, ya masa masih pakai cara lama, udah pasti ketinggalan kereta. Nah, pertanyaannya gimana cara kita ngakalin ini? Masuk ke bagian 2, pembuatan kata kunci otomatis. Riset yang kita bedah kali ini ngenalin satu sistem keren yang namanya Auto Trendy Keywords. Poin utamanya, 5 langkah ini jalan sendiri tanpa perlu kita sentuh sama sekali. Pertama, sistem milih model bahasanya. Di riset ini mereka pakai Llama 3.1 buat baca konten Anda. Kedua, AI-nya nge-generate kata kunci awal. Nah, yang ketiga, ini jenius banget. Sistemnya narik data langsung dari Google Trends secara mandiri buat ngecek mana yang lagi viral. Keempat, dia otomatis ngeracik metadata dan tag. Dan terakhir, dia langsung nge-update kode HTML Anda. Bayangin, Anda punya pakar SEO yang kerja mandiri pakai data real time. Buat buktinya, coba lihat tabel ini. Fokus ke baris yang di-highlight ya. Dalam tes mereka, kata kunci explainable AI itu melonjak drastis permintaannya dari skor 1 ke 89 cuma dalam waktu 1 minggu. Itu naik 8.800%. Gila kan? Sekarang bayangin kalau tim Anda lagi libur akhir pekan dan kelewatan momen emas ini. Ini tuh bukti nyata kenapa SEO yang kaku itu udah mati dan kenapa mantau tren secara otonom itu benar-benar harga mati buat ngangkat peluang trafik yang datanya tiba-tiba. Lanjut ke bagian ketiga, optimasi mesin generatif, alias masuk ke era baru pencarian AI KI. Kalau tadi kita ngomongin kata kunci di level dasar, sekarang kita tarik mundur dikit buat lihat gambaran besarnya di dunia e-commerce. Sekarang kan eranya daftar tautan biru di mesin pencari mulai digeser sama asisten AI ya. Dan buat bahas ini, kita pakai referensi dari jurnal akademik bergengsi. Ini penting supaya fondasi strategi SEO kita untuk toko online benar-benar punya dasar akademik yang kuat dan tervalidasi. Di sini kita ketemu sama yang namanya fenomena zero click. Risetnya nyebutin ada penurunan klik atau CTR sekitar 15,5% buat pencarian yang nampilin ringkasan AI atau AI overviews. Kenapa? Karena orang udah dapat jawabannya langsung dari AI, nggak perlu ngeklik web lagi. Kedengerannya nakutin ya, heads tunggu dulu. Volume kliknya memang turun, tapi nilai dari klik yang tersisa itu justru meroket tajam. Orang yang akhirnya ngeklik web Anda dari ringkasan AI itu udah diedukasi sama mesin. Niat beli mereka udah super tinggi. Mereka datang bukan buat riset lagi, tapi buat check out. Terus belanjanya di mana? Ternyata lebih dari 70% sesi retail global saat ini kejadiannya di perangkat seluler atau HP. Kalau infrastruktur website Anda tampilannya beda atau malah berantakan di versi mobile, ya siap-siap aja dianggap nggak ada sama mesin pencari. Indexing berbasis mobile alias mobile first indexing itu bukan lagi sekedar fitur tambahan teman-teman. Itu syarat mutlak buat bertahan hidup di industri ini. Makanya kita sampai di 2 konsep penting ini. GEO, dan Agentic Commerce Protocol. GEO itu intinya gimana cara kita ngebisikin asisten AI supaya brand kita lah yang direkomendasiin di jawabannya.
Nah, kalau Agentic Commerce Protocol, ini cara kita nyusun data produk supaya gampang dibaca sama mesin. Anggap aja ini semacam tiket VIP. Tujuannya supaya bot otonom yang nantinya bakal belanja mewakili manusia bisa paham, percaya, dan akhirnya milih produk Anda. Oke, kita masuk ke bagian 4. Infrastruktur teknis e-commerce. Ini pondasinya nih. Jujur aja, salah satu jebakan paling mematikan buat SEO e-commerce itu ada di fitur filter produk atau navigasi faset. Misalnya nih, ada orang milih filter sepatu merah, terus disortir harga termurah. Sistem kan biasanya bakal bikin URL baru tuh. Kalau ada jutaan kombinasi filter, mesin pencari bakal nyasar dan ngabisin scroll budget Anda cuma buat ngerayapin URL yang nggak penting. Terus solusinya apa? Gampang, blokir aja filter yang cuma nyortir ulang ini pakai robots.txt. Sisakan URL statis yang bersih khusus buat filter penting, kayak kategori utama. Dan yang pasti, pakai kanonikalisasi yang benar supaya Google tahu halaman mana yang aslinya penting. Ngomongin teknis, kita nggak bisa lepas dari kecepatan. Ini bukan sekedar metrik buat developer ya, kecepatan itu faktor utama yang nentuin ranking dan berdampak langsung ke penjualan Anda. Metrik Core Web Vitals terbaru punya aturan ketat. Interaction to Next Page atau INP Anda harus di bawah 200 milidetik. Artinya, pas tombol tambah ke keranjang dipencet, web harus ngerespon hampir seketika. Terus, Largest Contentful Page atau LCP maksimal banget 2,5 detik. Ingat, server lemot atau skrip pihak ketiga yang berat itu pelan-pelan ngebunur pendapatan Anda dari belakang. Sekarang, bagian 5, web semantik dan skema. Gimana ngajarin AI biar ngerti jualan kita? Ada satu prinsip dasar di sini. Skema markup itu adalah jembatan penerjemah nomor 1 antara produk di inventaris Anda dengan model bahasa besar atau LLM. Dulu kan kita pasang skema cuma biar rating bintang muncul di hasil pencarian kan? Wah, sekarang beda. Ini udah jadi bahasa ibu yang dipakai AI buat ngekstrak atribut produk Anda secara instan. Tanpa ini, di mata bot, website Anda itu seolah-olah ngomong pakai bahasa asing yang sama sekali nggak mereka pahami. Dan ingat, nggak semua skema itu sama ya. Hari ini Anda butuh detail yang spesifik banget biar masuk ke fitur belanja AI. Anda butuh skema produk yang jelasin variasi ukuran atau warna. Terus, skema penawaran itu wajib hukumnya. Masukin harga, stok, ongkos kirim, sampai aturan kebijakan retur. Nggak ketinggalan, skema ulasan buat validasi sosial. Bayangin kalau ada orang nanya ke AI, di mana saya bisa beli sepatu lari biru, gratis ongkir, dan bisa diretur dalam 30 hari? Nah, website dengan skema yang paling lengkap lah yang bakal disodorin sebagai jawaban. Ujung-ujungnya, semua ini bermuara ke mesin konversi utama Anda, halaman detail produk, alias PDP. Kalau mau mendominasi, halaman ini nggak bisa lagi cuma copy-paste deskripsi dari pabrik. Otoritas itu dibangun dari minimal 1000 kata tulisan unik, foto resolusi tinggi yang bisa di-zoom, ulasan asli dari pelanggan tanpa diedit, plus update stok secara real-time. Semua ini nggak cuma bikin pembeli manusia percaya, tapi juga ngasih sinyal kuat ke bot AI yang lagi memindai halaman Anda. Akhirnya, kita sampai di bagian 6, masa depan pencarian. Ada satu kutipan dari riset ini yang benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya bukan lagi sekedar dapat ranking untuk satu kata kunci tertentu, tapi untuk jadi sumber berotoritas yang dikutip langsung dalam respons real-time yang diberikan ke konsumen. Ini tuh soal ngatasi perception drift. Gimana caranya mastiin brand Anda secara konsisten diakui sebagai otoritas utama di dalam jaringan saraf buatan raksasa yang menenagai mesin pencari modern. Jadi intinya gini, evolusi dari manusia yang nyari sesuatu secara manual di layar menuju bot AI yang belanja otonom buat kita, itu udah kejadian di depan mata. Saat kita ngobrol ini pun, itu lagi berjalan. Makanya, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan krusial ini. Apakah website Anda udah benar-benar siap buat menyambut agen-agen AI di masa depan? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah riset kali ini. Semoga insight tadi bisa langsung memberdayakan strategi digital Anda ke depannya.